Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis safa'ah wal mu'jizah, wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'i ulama'il musannifin, khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa ma'alimina, khususan ila hadrati syekhina al-murabbi li ruhina Syekh Hadi Hashim Syaudi wa Syekh Makhlus Ali Lirboya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan, mari kita simak halaman 27 Kitab Ahkamil Haji. Dengan harapan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah, sekaligus berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Haji utawi iku kitab martelaken pira-pira hukum haji. Wa huwa utawi haji luwatan ing dalam meturut bahasa iku al-qasdu nejo. Wa syar'an utawi haji ing dalam cara syara' iku qasdul baiti harami nejo marang Baitul Haram utawa Ka'bah Asy-Syarifah lin nusuki krana arah ibadah haji. Perlu diketahui dan difahami, haji menurut bahasa, ditinjau dari segi bahasa adalah sengaja melakukan sesuatu. Sengaja ke pasar, ya haji ke pasar. Sengaja ke sawah, ya haji ke sawah. Ini menurut ukuran bahasa. Namun ditinjau dari segi istilah ulama fikih, haji ialah sengaja untuk mengunjungi Baitul Haram, Baitullah, untuk menunaikan ibadah haji. Sebab ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Dari sekian rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ini yang namanya tercantum dalam Al-Quran dalam jumlah surat yang ada 114 surat itu hanya haji. Tidak ada surat as-salah, tidak ada surat az-zakat, tidak ada surat puasa, enggak ada. Adanya surat al-hajj di situ. Inilah keistimewaan ibadah haji yang termaktub namanya dalam surah, satu di antara 114 surat dalam Al-Quranul Karim. Wa syaraitu wujubil haji utawi biro-biro syarat wajib haji iku sab'atu asya'a, pitu biro-biro perkara. Wa fi ba'din nusahi lan iku ing dalam setengah biro-biro nusrah sab'u khisalin utawi pitu biro-biro tingkah. Syarat wajib haji ada 7. Apabila ada seorang yang telah memenuhi 7 syarat ini, berarti dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Al-Islamu siwiji Islam, wal buluhu lan wis dewasa, wal aklu lan akal sempurna, wal khuriyatu lan merdeka.
fala yajibu mongko ora wajib apa al hajju ibadah haji ngalal muttasifi ing atase wong kang duweni sifat bididdi dalika kelawan sewalike Islam balik akal dan huriyah wa wujuduz zati lan wujude bekal wa auniyadihi lan bidabra wadahe zat inih tajalamun butuh sapa wong ilaiha maring awiyah waqat la yahtaju lan terkadang ora butuh sapa wong ilaiha maring awiyah contone kasahsin kaya dene awa-awaan qaribin kang cedhak mim Makkah saking negara Mekah. Syarat wajib haji ada 7. Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka. Berarti bisa kita ambil mafhum mukhalafah bagi non-muslim, orang yang belum dewasa, orang yang akalnya tidak sempurna, hamba sahaya, ini tidak ada kewajiban haji baginya. Yang kelima, ada bekal. Tempo dulu yang dimaksud bekal di sini bahan makanan, maka butuh tempat bekal tersebut. Namun sekarang cukup pakai HP. Bekal yang berupa uang masukkan dalam HP cukup. Punya kartu ATM cukup. Kalau dulu butuh ketika tahun di bawah 70-an ini masih butuh koper yang begitu besar. Bekal masih bawa beras, bawa karak, bawa makanan dan lauk pauk dan seterusnya. Namun zaman now ini semua sudah ringan. Hanya bawa tas tenteng cukup, koper untuk oleh-oleh saja cukup. Maka tidak urgent, tidak begitu sangat penting untuk awiyah atau tempat bekal yang dimaksud. Dan kadang-kadang ya, tempat yang digunakan ya untuk bekal itu seperti orang yang tempatnya, rumahnya, kediamannya dekat dengan Mekkatul Mukarramah, ini tidak butuh. Sekarang yang jauh saja enggak begitu penting. Wa yushtaratu lan syarataken. Aidon halih malih kaya dene wujuduz zat apa wujudul ma'i anane banyu fil mawadhi ing dalam pira-pira panggonan al muqtadi kang den biasaaken apa mawadhi apa hamlul ma'i nggawa banyu minha saking mawadhi bisa mal misli kelawan harga umum. Tempo dulu masalah air di Makkah, di Madinah itu sulit. Namun sekarang sudah luar biasa. Alhamdulillah Al-Qari tahun 2010 sudah melakukan pelajaran haji. Begitu enaknya, begitu mudahnya kita melaksanakan ibadah haji di sana. Semua sudah terpenuhi. Apalagi sekarang. Kalau tempo dulu masih bawa beras, bawa lauk pauk tahun 2010. Namun sekarang sudah semua catering sudah dijamin oleh pemerintah. Tinggal ibadah, makan, tidur. Ibadah, makan, tidur. Itu saja. Siapa enggak senang? Tempatnya nyaman. Di dalam ruangan AC. Di luar, di masjid juga AC. Dan seterusnya. Kalau dulu memang haji itu perjuangan yang berat. Namun sekarang ini mengasihkan. Bila ada orang yang dalam hatinya tidak ada terbesit rasa senang pada ibadah haji, lah ini orang yang belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebelum kita teruskan masalah senang dan tidak, memang dalam cerita Al-Quranul Karim memberikan gambaran yang jelas bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya tercinta Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke bukit yang ada Jabal Abi Qubais. Beliau memanggil-manggil para mukminin, mukminat, muslim, muslimah seantero dunia. Dalam Al-Quran dipaparkan dengan jelas. Wa'adin finnasi. Adalah engkau izinkan ya Allah, kami mengundang manusia. Ya'tuka di jalan. Mereka berjalan menuju ke Baitullah yang telah kita bangun ini. Dan seterusnya. Maka di situ doa Nabi Ibrahim terkabul. Maka dalam catatan riwayat disebutkan. Ketika Nabiullah di bukit Abi Qubais memanggil umat Islam. Maka yang mendengar langsung panggilan itu satu kali, dia insya Allah bisa ke sana satu kali. Dia selamat mendapat predikat haji yang mabrur. Dipanggil mendengar dua kali, insya Allah bisa melakukan perjalanan dua kali. Mungkin Al-Maghfurlah Simbah Maimun Zubair almarhum haji 70 kali. Mungkin jawabannya ketika dipanggil Nabi Ibrahim, dia menjawab 70 kali. Ya kita ini ada yang belum menjawab, ada yang baru menjawab satu kali, dan seterusnya. Yang kedua, dipanggil Nabi Ibrahim, tapi tidak dengar nama Nabi Ibrahim. Tapi tidak mendengar suara Nabi Ibrahim. Tapi yang didengar adalah panggilan dari malaikat Jibril. Ini bisa hadir ke Baitullah, namun tidak bisa pulang, tinggal nama. Mungkin beliau termasuk Mbah Maimun Zubair, panggilan yang terakhir itu yang didengar bukan panggilan dari Nabi Ibrahim, tapi panggilan Nabi Ibrahim dengan perantara malaikat Jibril yang memanggilnya. Akhirnya beliau wafat di Makkahul Mukarramah. Yang ketiga, orang yang mendengar panggilan, tapi bukan panggilan Nabi Ibrahim, tapi suara dengar adalah suara setan, suara iblis, dipanggil untuk ke tanah suci. Ini biasanya dia datang ke Mekah, tidak niat ikhlas karena Allah, karena sum'ah, karena pamer harta, pamer bias supaya dipanggil haji dan seterusnya. Ini. Maka harapan kita, mudah-mudahan kehadiran kita memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Makkahul Mukarramah, ke Baitullah, betul-betul panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma amin. Sehingga mendapatkan panggilan yang suci, bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar, memenuhi syarat dan rukun, pulang dalam keadaan selamat, membawa predikat haji yang mabrur. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan materi pada saat ini. Wa wujudur rakhilati, lan wujude kendaraan. Allati tasluku kang patut apa rakhilah. Limisli maring padane wong. Bi syira'in kelawan tuku kendaraan, awis tijari utawa nyewa. Hada utawi wujud zat iku ingkana lamun ana sapa asaksu wong suwiji, iku bainahu iku tetep antarane sakhs wa baina Makkah lan antarane negara Makkah marhalatani utawi pelakon rong pos fa aksara mongko luwih akeh.
sawaun qadara padha uga mampu sapa sakhs malal masyi atase mlaku amla utawa ora qadara. Jadi syarat yang kelima ialah ada kendaraan baik beli atau sewa. Seperti kita yang dari Indonesia ini nggak mungkin tuh beli pesawat, nggak mungkin beli pesawat, nggak mungkin kapal laut, nggak mungkin. Ini. Maka yang mungkin sebagian dari kita, kebanyakan dari kita adalah sewa pesawat, baik Lion Air, Garuda, Saudia, Citylink atau yang lain. Ini apabila mereka jauh dari Mekah lebih dari 2 pos atau 81 kilometer. Nah, kalau dari Indonesia ya perjalanan 9 jam. Ya. Ini berapa kilo? Ya ribuan kilo. Nah, baik orang yang mampu jalan kaki atau yang tidak mampu jalan kaki. Semua ini harus memenuhi syarat yang kelima yaitu wujudul rahilah. Walaupun dalam cerita ulama dulu seperti Al-Mukarram Hadratus Syekh Simbah Khalil Bangkalan bersama Mbah Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten, beliau ketika di Semarang ya, melakukan musyawarah para kiai, ya, beliau hampir kehabisan waktu untuk jamaah sholat ngasar. Namun Mbah Yai Banten atau Syekh Nawawi Banten mengajak beliau Syekh Syekhuna Khalil Bangkalan untuk diajak keluar dan beliau diajak untuk memejamkan mata. Ternyata dia nyampai di Mekah. Sebab apa? Di situ ketika dia melihat karena asiknya musyawarah, waktu sholat ngasar sudah habis. Sedangkan Mbah Nawawi Banten ini selamanya beliau tidak pernah sholat itu qadha. Dan beliau benci terhadap sholat apabila dikerjakan dengan qadha. Maka ketika sekejap beliau sampai di Mekah, ternyata Mekah sana ini belum waktu ngasar. Nah ini, itu kalau dulu, sekarang ngulang dulu itu banyak tirakat. Namanya tirakat puasa ya tenanan. Sekarang puasa saja hanya ganti makan. Siang nggak makan tapi malam es 1 mangkok, kolak 1 mangkok, nasi 2 piring. Belum tambah lagi makanan-makanan kecil ringan yang lain. Ini hanya ganti makan, yang siang diganti malam itu saja. Itu ulang sekarang kebanyakan. Maka ulang dulu tirakatnya memang luar biasa sehingga perjalanan Mekah Indonesia ditempuh waktu hanya sedetik. Beliau mempunyai karomah yang namanya tayyul ardi. Bisa melipat yang panjang menjadi pendek. Kita lanjutkan. Fa in kana lamun ono iku bainahu antarane sakhs wa baina Makkah lan antarane negara Mekah apa dunal marhatalaini kurang rong pos wa utawi wong iku koyun mampu kuat alamasi ing tasih mlaku lazim mongko wajib ing sakhs apa almasyu mas apa haji bila rohilatin kelawan tanpa kendaraan. Jadi wujud rohilah ini bagi orang yang jauh melebihi 2 pos dari Mekah. Namun bagi orang yang dekat kota Mekah, perjalanan kurang dari 2 pos dan dia mampu untuk berjalan menuju ke Baitullah, maka wujud rohilah ini tidak menjadi syarat. Wa yustaratu lan den syarataken apa kaunuma anane perkara dzukira kang den sebut apa ma iku fadilan turah ngantainihi saking
daini saking nyaur utangi wong. Wangan mu'natiman lang saking biayane wong. Ngalai kang iku wajib ing atase man apa mu'natuhum ngingoni ing man. Mudada diabi ing dalam waktu budale wong wa iyabi lan baline wong wa fadilan lan kalih turah aidon malih kalih malih kaya dene tain mu'natu man ngalahi mu'natuhum ngan maskanihi saking omai wong ala iki kang layak apa maskan bihi kelawan wong wa ngan ngabdin lan saking pembantu yaliku kang patut apa ngabdin bihi kelawan wong. Sebagaimana syarat harus adanya kendaraan untuk menuju Mekah, juga disyaratkan bagi orang yang melakukan ibadah haji ada kelebihan. Ya, kelebihan harta untuk melunasi hutangnya dan mencukupi kebutuhan keluarganya, baik ketika berangkat dan pulang sampai pulang. Dan dia sudah punya rumah yang patut untuk berdomisili. Apabila dia memang orang yang butuh tenaga pembantu, dia juga harus ada pembantu. Artinya upah untuk pembantu itu sendiri. Ini adalah syarat tambahan dari wujud zrohilah tersebut. Wa tahliyatut tariqi lan syarat kang nomor 6 iku sepine dalan. Wal muradu ta kang den kersakaken bitakhliyah kelawan kata-kata takhliyah guna ing dalem kene bab haji iku amnut tariqi amani dalan perjalanan dhannan ing dalem prasangka praduga bihasabima kelawan ngitung-ngitung perkara yaliku kang patut apa makan bikuli makanin kelawan saben-saben panggonan. Falau lam yakman moko lamun ora sentosa, ora aman. So pasak subang siwiji. Ngalanap sing atase awak dene wong. Wa malilan bondone wong. Wa butngihi lan kaperwirane wong. Buduk itu artinya kemaluane wong. Lam yajib mongko ora wajib. Ngalahi ing atase wong opal haji. Yang nomor 6 syaratnya haji adalah aman. Dalane. Nika nek pujian-pujian yo. Munggah haji ing Baitullah. Yen enek saune lan aman sentosa dalane. Termasuk pada saat-saat ini perjalanan ke Mekah aman kok enggak aman karena adanya virus corona atau COVID-19 yang dikenal dengan corona. Nah ini. Oleh karena itu, pemerintah, baik pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia atau pemerintah yang lain di negara di dunia ini, perjalanan antar negara, bahkan antar daerah, bahkan antar desa, ini tidak aman. Karena ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Haji wajib. Menyelamatkan diri wajib, memberikan rasa aman dan selamat dari orang lain juga wajib. Maka apabila ada sesuatu yang wajib dilakukan dan ada sesuatu yang wajib ditinggalkan, maka dalam kaidah usul fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menolak kemadaratan. Ketika kita pergi haji, ada madarat, ada penularan virus kepada orang lain atau tertular kepada dirinya sendiri dari orang lain, kan madarat. Dia sakit, jatuh sakit dan mati. Atau orang lain jatuh sakit dan mati. Ini kan membahayakan. Maka menahan niat untuk tidak pergi ke Baitullah pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah ini adalah wajib. Maka harus didahulukan. Maka sudah betul apabila pemerintah Arab Saudi pada saat ini ya mengcancel semua perjalanan haji atau umrah ke sana. Sebelum
dinyatakan bahwa virus corona sudah diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Nah, harapan kita ini bulan puasa, dakwatul shaimi mustajabun, doanya orang berpuasa itu mustajabah, dan beribu-ribu manusia, berjuta-juta manusia yang beriman pada saat ini berpuasa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang doanya didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga corona segera diangkat oleh Allah. Kita menjadi nyaman, menjadi selamat, tentram, seperti sedia kala kita bisa bergaul antar anak, antar ibu, antar saudara, ya, antar jamaah, bisa berkumpul kembali, bisa melakukan aktivitas kembali. Anak yang sedang sekolah bisa sekolah lagi, yang kuliah bisa tatap muka lagi, dan seterusnya. Sehingga apa yang kita mohon pada bulan Ramadan ini terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Jadi bagi orang yang melakukan ibadah haji ada persyarat-persyarat yang harus dipenuhi. Yang berikutnya adalah wa in pekanul masiri, lan mampu perjalanan sabitin kang tetep. Wa imkanul masir utawi kongange mlaku berjalan, ya, melakukan perjalanan iku sabitun tetep fi ba'din nusahi ing dalem setengah pira kitab nuskah. Wal muradu utaikan dan kersaakan bihadal imkan kelawan kata-kata imkanul masir iku ayyabaqiya yento tetep minaz zamani saking zaman ba'da wujudi zati saking sause wujude sangu warrohilat lan kendaraan apa ma perkara yumkinu kang mungkin akan fihi ing dalem ma apa asairu perjalanan al ma'hudu kang wis janjiaken ilal haji bareng haji. Fa in amkana mongko lamun mungkin apa sair illa annahu ang setuhune wong iku yahtaju butuh apa sair likot ngil markatene maring nempuh perjalanan dua pos fi ba'dil ayam ing dalam setengah pira dina lam yalzam mongko ora wajib ing wong apa haji lidhara dikrana ana kemelaratan. Jadi kemarin sudah tadi kami sampaikan bahwa imkanul masir ini tidak sebut pada sebagian nuskah kitab fikih, namun di sini disebutkan artinya walaupun ya, orang sudah memenuhi syarat Islam, balik, berakal sehat, merdeka, ada bekal untuk ke sana, ada kendaraan untuk ke sana, jalannya aman. Namun apabila tidak mampu untuk berjalan ke sana dan perjalanannya kurang melebihi dari 2 pos, maka tidak wajib juga. Kita ambil contoh. Ada orang yang sudah tua atau masih muda tapi sakit, yang mana sakitnya tidak mendapat rekomendasi kesehatan untuk pergi ke sana, sangat membahayakan. Ini kewajibannya gugur. Jadi bagi kita, maka syekh kesehatan, buku kesehatan harus kita terima. Ini adalah bukti bahwa kita ini sehat, mampu melakukan perjalanan jauh menuju ke Baitullah. Bila surat kesehatan, buku panduan kesehatan dari Kementerian Agama ini tidak terbit untuk kita, berarti kita imkanus masir ini tidak terpenuhi. Maka haji menjadi gugur untuk sementara waktu bagi kita. Demikian pemaparan yang kami sampaikan tentang haji, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita yang mendengar pengajian pada hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ridho kepada kita dunia sampai akhirat. Kita memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita tutup dengan bacaan salawat Rasul. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdina al-husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.